Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Tanjung Alang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati para panitia, pengurus OSIS serta siswa-siswi peserta pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Alang. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini tepat tanggal 19 Juli 2021 dibukanya pengenalan lingkungan sekolah baru bagi peserta didik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Bapak ingin menyampaikan tentang satu materi di mana ini adalah penting bagi peserta didik di masa yang akan datang. Materinya yaitu tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pembangunan peserta didik yang berkarakter, di mana kita memahami bahwa Jawa Barat itu adalah salah satu penduduk yang terbanyak di Indonesia. Kalau kita melihat kepada visi pendidikan di Indonesia pada tahun 2045 itu diharapkan bahwa masyarakat Indonesia itu bisa menciptakan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, karena memang persaingan yang cukup besar. Cerdas yang dimaksud di sini adalah dari cerdas spiritual, cerdas sosial dan emosional, dalam ranah sikap, intelektual dan ranah pengetahuan. Jadi antara pengetahuan, sikap dan keterampilan serta itu harus menjadi satu kesatuan. Ini yang diharapkan di 2040. Kita ketahui kalau kita merujuk pada visi pendidikan Jawa Barat, yaitu ingin bahwa warga Jawa Barat terwujudnya pendidikan yang maju di Jawa Barat guna membentuk sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, mandiri, menguasai iptek, karena iptek ini adalah sebuah tuntutan di masa sekarang, dan berbasis budaya Jawa Barat. Kalau budaya Jawa Barat ya banyak sekali, salah satunya adalah budaya Sunda. Yang ini semuanya dituangkan ke dalam Jabar Masagi. Nah, seperti dikatakan oleh para peneliti bahwa 2045 ini adalah tepat bahwa Indonesia itu berada satu abad sebagai bangsa dan negara dari kemerdekaan 1945. Di mana dalam satu abad ini diharapkan dalam tahun 2045 ini itu sebagai masyarakat Indonesia emas. Tetapi tantangan, hambatan, peluang juga itu banyak. Untuk itu, Bapak berpesan kepada seluruh adik-adik bahwa kalau kita ingin maju, kita ingin cerdas seperti yang diputar oleh Provinsi Jawa Barat, maka ada 4 hal yang harus didonasikan yang akan datang. Yang pertama yaitu kita sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah itu ya kalau di dalam ilmu intelijensi namanya spiritual quotient. Yang kedua, otaknya harus cerdas, yaitu dengan disebut dengan IQ. Caranya ya belajar harus terjadi, dimana saja dapat terjadi. Jadi kemudian harus membentuk akhlak yang baik, yaitu sebagai emosional. Dan yang terakhir bahwa kita juga harus ditunjang oleh fisik yang kuat. Nah, ini semuanya tertuang di dalam program Dinas Pendidikan Jawa Barat, termasuk Provinsi Jawa Barat itu sebagai program Jabar Masagi. Apa sih itu Masagi? Nah, sebagai budaya Sunda, Masagi itu diibaratkan sebagai sebuah kotak yang kokoh. Masagi segi 4 ya. Dalam bahasa Sunda sering dikatakan jelema Masagi itu adalah manusia yang memiliki pribadi yang kokoh, ajeg pendiriannya, seimbang antara kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, kemampuan berbuat, dan kemampuan berbakti. Ini yang diharapkan sebagai Jabar Masagi. Tadi kalau kita bukan yang tadi bahwa IQ-nya juga harus bagus, emosional quotient bagus, spiritual hubungan dengan Allah juga bagus, dan keterampilan kita juga bagus. Ini adalah sebuah tuntutan di masa yang akan datang. Karena ke depan adalah sebuah kompetitif yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti kalian
masuk SMA Negeri 1 Tanjung Alam dengan penuh kompetisi ya, kalian bisa menyisikan teman-teman yang ada di luar sana. Kemudian apa sih tujuan pendidikan Jabar Masagi 1? Ingin membentengi seluruh peserta didik dari nilai-nilai barat yang kurang baik. Tidak dipungkiri sekarang banyak nilai-nilai yang tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, membentuk manusia yang juara lahir dan batin. Lahirnya ya tadi cerdas pengetahuannya, keterampilannya hebat, batinnya ya cerdas juga, ada hubungan dengan Allahnya. Yang ketiga, ingin mewujudkan manusia unggul. Manusia unggul itu yang ditunjang oleh badan yang sehat, cerdas otaknya, halus perasaannya, dan berakhlak mulia dan beriman. Itu sifat religius ini yang disebut sifat asadi itu. Jadi hubungan dengan Allah yang baik, otaknya cerdas, keikhlasannya halus, keterampilannya juga bagus. Nah ini yang menjadi tujuan Jabar Masagi. Nah ini harus dituangkan di dalam program pendidikan pembelajaran di SMA Negeri 1 Tanjung Alam. Nah kalau diibaratkan sebuah kotak, ada 4 pilar yang menjadi tonggak dari kegiatan Jabar Masagi. 1, orang-orang Jawa Barat itu harus cerdas. Di sini religius, beriman, bertakwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, berilmu, dari sisi pengetahuannya, keilmuannya bagus. Yang ketiga, berkarakter, dari sisi emosinya tidak pernah tersinggung, tidak pernah membuat salah orang lain, dan fisik mentalnya juga bagus. Nah ini yang menjadi 4 pilar yang menjadi kebutuhan di masa yang akan datang. Ini yang menjadi harapan warga Jawa Barat dari sekarang ke depan. Jabar Masagi dalam budaya Sunda, kaki dari bahasa Sunda itu disebutkan dengan ada diibaratkan niti surti. Niti itu nincak, niti surti belajar merasakan. Jadi yang dikejar adalah hati, rasakan. Kalau ada yang sakit kita merasakan sakit. Kalau ada yang tidak punya kita harus merasakan sebagai orang yang tidak punya. Ini harus belajar merasakan. Niti hati belajar memahami, harus mengetahui mengapa kita mempelajari misalkan dari 15 mata pelajaran, ada pendidikan agama sampai kepada matematik, fisika, karena itu ingin mengetahui dan disitulah keilmuannya. Yang ketiga, belajar melakukan apa yang kita lakukan, yang kita ketahui harus kita praktekkan. Misalkan sedekah itu baik, ya kita praktekkan tentang sedekah. Nah itu belajar melakukan secara fisik. Dan yang terakhir adalah niti bakti, belajar mengabdikan seluruh hidup kita demi kemajuan kita untuk sebagai beribadah. Nah disitu adalah Jabar Masagi di dalam budaya Sunda. Niti surti tadi jelaskan. Niti surti itu adalah bagaimana belajar merasakan peka terhadap lingkungan, rasa empati atas dasar kelembutan hati. Jadi hatinya harus lembut, tidak mudah tersinggung. Carilah sebuah persamaan di dalam yang mencari perbedaan, kelembutan hati dan perasaan. Ya itu adalah. Nah sekarang masa pandemi, kalau memang ada orang misalkan yang terkena dampak COVID, maka kita harus membantu ya, minimal berdoanya ya. Yang kedua, niti hati memahami, jadi keilmuannya harus ditingkatkan dari sisi pengetahuannya, mulai dari bahasanya, numerik yang berkaitan dengan hitungannya, yang berkaitan dengan olahraga, itu harus berkaitan. Sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui bagaimana mempelajari dan memahami tentang berbagai hal, misalnya ilmu, teknologi, dan seni. Sekarang belajar bisa terjadi di mana saja. Semua makhluk hidup, kata Pak Ridwan Kamil, adalah sebagai sumber belajar. Dan semua tempat menjadikan ruang belajar di sini. Nah, itu harus dipahami. Yang ketiga, niti bukti. Kita harus melakukan, berupaya untuk menciptakan sesuatu, baik yang baru maupun memperbaharui. Berarti di sini harus kita berinovasi, gitu ya. Nah ini merupakan bahwa kita ingin belajar melakukan tahap ini merupakan tahap pembuktian merealisasikan
menjadi sebuah yang nyata. Nah, ini adalah mimpi bakti. Berikutnya adalah mimpi bakti, yaitu kita harus mengabdikan diri kita, mempersembahkan karya kita. Kalau ingin bagus, kita karyakan sebuah kemampuan kita ke halayak ramai, terutama bangsa dan negara. Tidak menutup kemungkinan 7-10 tahun yang akan datang, kalian sebagai sebuah pemimpin 3 tahun di SMA, 4 tahun di perkuliahan, kemudian mengabdikan. Di sini kalian bisa mengabdi terhadap halayak bangsa. Mungkin ada yang dari dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi profesor, ada yang semua. Nah, di sini adalah bagaimana untuk mempersembahkan karya kita dalam sebuah bangsa yang terbaik bagi orang lain. Jadi ciri orang yang sudah masadi itu cirinya satu, keagamaannya bagus sih. Satu, dia cinta agama, religius tadi. Yang kedua, cinta bela negara untuk mengabdikannya. Yang ketiga, cinta budaya, budaya baik, sopan, budaya bersih, budaya tidak buang sampah, itu ya. Kemudian cinta lingkungan. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita akan berhadapan dengan sebuah lingkungan. Lingkungan buruk akan mempengaruhi diri kita. Carilah lingkungan yang akan memperbaiki diri kita. Nah, ini adalah ciri orang yang sudah baik. Kalau ingin baik, bergaul dengan yang baik. Kalau ingin sehat, bergaul dengan orang yang sehat. Nah, ini menjadi tujuan utama. Mungkin itu yang ingin Bapak sampaikan berkaitan dengan program Jabar Masadi. Jadi secara refleksi harus kita tingkatkan pengetahuannya, harus bagus hubungan manusia dengan Tuhannya, harus bagus dari sisi emosional kitanya, dan harus bagus lagi dari sisi keterampilan kita. Orang yang pandai memasak ya silakan pandaikan tentang memasak. Orang yang pandai tentang matematik silakan abdikan tentang kepandaian tentang matematika. Orang pintar dengan IT ya silakan dikembangkan, karena sekarang menjadi sebuah pekerjaan. Itu Bapak hanya mengajak, mari kita cintai agama kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan Tuhannya. Kemudian bela negara kita, karena ini menjadi sebuah tuntutan. Dengan apa? Dengan cara belajar lebih baik. Kemudian berbudaya yang baik, sopan, santun, ramah, cerdas, kerja keras, disiplin, jujur, itu yang menjadi modal, ya. Dan ciptakanlah lingkungan diri kita dan keluarga yang bagus. Yang kedua, keputusan mari jadikan diri kita orang yang berilmu, ya. Berucapnya baik, bersikapnya baik, berperilaku baik, insya Allah akan memberikan yang terbaik kepada diri kita. Mungkin itu yang ingin Bapak sampaikan. Selamat kepada peserta didik baru untuk menjalankan pengenalan lingkungan sekolah. Ini ada sebuah tema yang bagus. Tetap cerdas, berkualitas di masa pandemi, tidak ada hambatan